hari nggak tergurung oleh zaman. Maka orang yang saat ini sedang beribadah bulan Ramadan, antara Allah dengan kita ada satu sifat yang menggaris berbeda, namanya mukhalafatul hawa. Dulu kita suka salawatan. Artinya apa? Berbeda Allah dengan seluruh makhluknya. Nah sekarang kalau kita bisa paham kepada kalamullah, kita paham kepada perkataan, apa bedanya Allah dengan kita? Ini ada bangku, saya dudukin. Ada yang bikin nggak? Ada nggak? Yakin? Saya bertanya, antara yang bikin bangku sama bangku sama apa enggak? Beda. Bangku ngerti gak sama omongan tukang bangku? Taruhlah Allah contohnya bang, Allah yang bikin bangku, kita bangkunya. Kok ujung-ujung kita ngerti omongan yang bikin bangku? Ayo, biar pikir ngaji. Bangku seumur umur gak akan pernah paham kepada bahasa yang bikinnya. Bangku seumur umur gak akan sama dengan yang bikinnya. Yang bikinnya namanya umpama Bang Ujang, badannya tinggi besar, berjenggot, kumis, alis tebal, hidung mancung. Bangkunya tetapnya seperti di segi empat di mana-mana juga. Berarti kalau begitu harus kita cerna. Seorang ulama besar yang bernama Ahmad Ibrahim Al-Bajuri di dalam kitab Jauhar Tauhid, beliau mengatakan bahwa kalamullah, perkataan Allah itu ada dua model, ada dua versi. Yang pertama ada kalam madlul, yang kedua ada kalam dal. Apa kalam madlul? Kalam madlul ucapan Allah yang ada di Lauhil Mahfuz, yang mana sifatnya la harfan wala kalimatan wala sautan, nggak ada hurufnya, nggak ada kalimatnya, nggak ada suaranya. Yang mengerti kepada kalam madlul hanya seorang makhluk Allah, namanya malaikat Jibril. Malaikat yang lain kagak ngerti. Ini namanya kalam madlul. Nggak ada huruf, nggak ada kalimat, nggak ada suara. Bisa ngerti Jibril? Bisa, kenapa enggak? Contoh, saya malam-malam jalan, pas mati lampu, nggak sengaja jempol kaki najong batu, berdarah. Itu ujung-ujung mulut ngomong, aduh sakit, aduh sakit. Tangan refleks musafir jempol kaki, mata ngeluarin air mata. Pertanyaan saya, siapa yang nyuruh mulut supaya ngomong aduh sakit? Siapa yang nyuruh tangan supaya musafir jempol kita? Siapa yang nyuruh mata supaya ngeluarin air mata? Tanpa kalimat, tanpa huruf, tanpa suara, semua dengan seksama bekerja, yaitu urutin kaki kita yang sakit. Seperti itu malaikat Jibril memahami kepada kehendak Allah. Amin ya robbal, amin ya robbal. Selesai malaikat Jibril mengerti kepada kehendak Allah, Al-Quran yang 30 juz ini, maka dibuat turun oleh malaikat Jibril. Enggak langsung ke Nabi Muhammad, enggak, diolah dulu. Di mana? Di Baital, satu tempat, yaitu di langit ketiga yang namanya Baital Izzah, yaitu rumah kemuliaan, tempat laboratorium seluruh malaikat mengkonsep seperti apa ini akan diturunkan kepada siapa, dengan bahasa apa. Nabi Musa dengan kitabnya bahasanya bahasa Urdu, atau juga ada yang mengatakan dengan bahasa Ibrani, maka diturunkan langsung dengan 10 perjanjian Allah yang disebut din amandemen. 10 perjanjian Tuhan, blok langsung 10-10-nya. Tapi Al-Quran enggak seperti itu, diolah oleh malaikat Jibril sedemikian rupa, maka yang tadi kalam madlul oleh Allah dikuatkan oleh dalil. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruh fiha. Lihat, kata Allah, sesungguhnya telah aku turunkan kitab atau Al-Quran di satu malam yang paling mulia, disebut malam Lailatul Qadar. Malam apa? Nggak ada yang tahu. Tanggal berapa? Kagak ada yang tahu. Yang jelas turunnya malam hari. Kenapa ada yang tahu? Karena alamnya alam malaikat, nggak ada waktu, nggak ada hari, nggak tergurung oleh zaman. Maka orang yang saat ini sedang beribadah bulan Ramadan berbarengan dengan umpamanya Lailatul Qadar, yaitu turunnya malaikat Jibril dari Lauhil Mahfuz ke langit ketiga, dia diibaratkan beribadah sebanyak 1000 bulan. Kalau kita hitung dengan seksama, sama dengan 83 tahun. Dia lagi baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim di Masjid Al-Baliyah jam 2 malam. Ar-Rahman, berbarengan takdir Allah kepada dia Lailatul Qadar, maka dia sama dengan membaca Al-Quran selama 83 tahun. Setiap detik, setiap saat, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, 83 tahun. Pertanyaan saya, seperti apa medoknya dibaca Al-Quran selama 83 tahun? Bohong, dia nggak hafal Al-Quran. Kita umur, maaf pribadi, abah nih mau 50 tahun, lahir 71, masih muda abah, saya masih ABG ya. Alhamdulillah udah tua, anak gue ya. Belum tentu baca Qurannya 10 tahun, belum tentu. Ini 83 tahun full baca Al-Quran. Maka orang yang dapat Lailatul Qadar kalau lagi baca Al-Quran, baca Al-Qurannya akan paseng. Yang tadinya nggak becus baca jadi bisa baca, yang tadinya kagak paseng jadi paseng, yang tadinya kagak ngerti jadi ngerti. Kenapa? Ngaji baik 83 tahun masa kagak robah. Dia lagi sholat, sholatnya seperti sholat 83 tahun. Seperti apa? Pasti berubah kelakuannya, berubah ucapannya. Dari sombong menjadi tawadu, jadi sok pinter menjadi belajar kepada orang lain, jadi malas jadi rajin. Yang tadinya sombong sama orang menjadi baik. Ini karena sholat 83 tahun. Bohong, sholat 30 tahun kelakuannya masih gitu-gitu baik. Datang tetangga abah, "Bang, ada apa? Malam saya nggak bisa tidur." "Kenapa?" "Gerah." Kalau saya buka baju, saya keluar, ngadem. Begitu di luar saya lihat ada cahaya dari langit, Bang. Langsung nyenter ke kamar saya, langsung Lailatul Qadar kali banyak. Insya Allah, mudah-mudahan. Jam 8 pagi ketemu lagi belenyuning rokok, bego. Lailatul Qadar terokok pagi-pagi, kagak nyambung. Nah, berubah semua, perilakunya, pribadinya, kelakuannya, akhlaknya, ucapannya. Maka belum tentu secibino ada yang dapat satu, belum tentu. Ini namanya Lailatul Qadar berbarengan dengan turunnya Kalamatul. Di langit ketiga diolah oleh malaikat Jibril dan kawan-kawannya, malaikat yang lain turun kepada baginda Rasul. Tidak sama dengan Injil, tidak sama dengan Taurat, tidak sama dengan Zabur. Al-Quran turun per insiden, per kejadian yang disebutnya asbabun nuzul. Nabi Muhammad tanggal 15 tahanus di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu dari Mekah sekitar 2 kiloan ke Jabal Rahmah itu. Ya, naik ke atasnya itu sekitar 800 meteran terjal. Nabi Muhammad tanggal 15 sampai malam kagak balik, tahanus, menyepi dari kehidupan dunia. Tanggal 16 masih di Jabal Nur. Sampai tanggal 17 datanglah malaikat Jibril dalam wujud dan bentuk asli malaikat. Takut Nabi Muhammad, gemetar, keringatan. Kata malaikat Jibril, "Iqra, baca." Nabi Muhammad sambil takut menjawab,
Ma'ana biqori, saya nggak bisa baca. Malaikat Jibril mengulangi lagi, Iqra. Jawab Nabi Muhammad, Ma'ana biqori, saya nggak bisa baca. Memang Nabi Muhammad nggak bisa baca. Akhirnya malaikat Jibril melanjutkan ayatnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi Muhammad ketakutan, lari 2 kilo lari. Pak Ustaz sudah 2 kilo pingsan. Ustaz Pargani sudah 2 kilo kagak percaya. Jadi Nabi Muhammad itu gagah, aktif. Bahkan Siti Khadijah sehari semalam itu 3 kali nganterin makan Nabi Muhammad. Naik ke gunung, cewek naik ke gunung, jalan 2 kilo. Ada perempuan yang kuat begitu? Malah ada. Nganterin makan buat baginda Nabi. Lari baginda Nabi sampai di rumah berkeringat cucuran, dipeluk oleh Siti Khadijah. Ada apa Kanda? Kenapa? Tadi ada makhluk yang menakutkan. Makhluk yang mana? Enggak tahu. Tapi dia ngomong Iqra. Siti Khadijah ketawa. Baginda, itu bukan makhluk menakutkan, itu malaikat Jibril diutus oleh Allah membawa wahyu untukmu. Mulai sekarang kau menjadi Rasul. Subhan, istri yang bijaksana. Nabi Muhammad langsung ke kamar, diselimutin, malaikat Jibril nyusul. Apa kata-katanya? Ya ayyuhal mudassir, hei orang yang berselimut, tuh bangun. Suruh bangun Nabi Muhammad, gemetar. Akhirnya habis sholat duha, Nabi Muhammad naik ke Sofa, yaitu tempat syahid Sofa dan Marwah. Naik di atas gunung Sofa, menghadap ke kiblat. Diumumkan, hei orang Arab kumpul. Kumpul semua orang Arab menghadap baginda Nabi, berarti membelakangi Ka'bah. Di belakang Nabi ada gunung namanya Jabal Qubais. Itu gunung paling tinggi kalau dulu mah. Kalau sekarang mah kagak kalah sama hotel, malah lebih tinggi hotelnya. Jadi ketutup tuh gunung akhirnya. Ya. Kata Nabi Muhammad apa? Hei orang Arab, seandainya sekarang saya katakan bahwa di balik Jabal Qubais itu ada orang yang mau membunuh kita berjumlah 10.000 pasukan, apakah kalian percaya? Apa kata orang Arab? Percaya Muhammad. Engkau dari kecil kami sebut Al-Amin, artinya orang terpercaya. Ngomong apa ke? Pokoknya percaya. Nabi Muhammad menegaskan lagi, sekali lagi, kalau saya katakan bahwa di perut Jabal Qubais isinya emas, intan dan berlian, apakah kalian percaya? Percaya Muhammad, percaya. Kata Nabi Muhammad, sekali lagi saya tegaskan, kalau seandainya saya katakan bahwa tadi malam saya didatangi malaikat Jibril dan membawa wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, apakah kalian percaya? Kagak percaya. Tuh, orang Arab gebloknya gitu. Gak percaya Muhammad, lu bocah baru kemarin, belum bisa apa-apa ngaku nabi sembarangan. Naik paman Nabi Muhammad namanya Abu Lahab, dia adalah adiknya Sayyidina Abbas, paman Rasul juga adik kakak. Bedanya Sayyidina Abbas cinta sama Rasul, Abu Lahab benci sama Rasul. Dia naik ke batu, jadi tingginya sama baginda Nabi. Apa kata dia? Tambat laka ya Muhammad, celaka lu Muhammad. Kalau kata bahasa kita, ngaku-ngaku Nabi sembarangan. Langsung malaikat Jibril datang berbisik membawa wahyu yang ketiga. Apa kata malaikat Jibril? Tabbat yada abi lahabin wa tab ma agna anhu maluhu. Dijawab langsung oleh Allah, dimaki langsung, dicaci langsung Abu Lahab. Kata Allah apa? Celaka apapun yang ada di tangan Abu Lahab, istrinya, anaknya, hartanya, semua membawa kecelakaan. Itulah satu surat pertama yang mencaci maki manusia. Rasul menangis, bagaimanapun jelek juga tetap pamannya. Bahkan dalam sejarah dikatakan Rasul jarang membaca surah Al-Lahab. Kenapa? Karena Rasul sedih kalau mendengar ayat itu pamannya dimaki oleh Allah.